الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Ya Muhammad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat tadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya memberikan kabar gembira, basyiro, nadhiro, dan juga memberikan peringatan. Insyaallah pada khutbah kali ini kami ingin menjalankan salah satu misi, yaitu memberikan kabar gembira bagi kita semua, yaitu diberikannya kepada kita satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-Hijr ayat 2 dan juga ayat 3 di 2 ayat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Kata Allah, orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan dahulu sekiranya hidup di dunia, untungnya kalau saya menjadi seorang muslim. Lalu kata Allah, karena mereka sudah terlanjur mati dalam keadaan kufur, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka orang kafir itu hidup di dunia ini bersenang-senang, makan minum bersenang-senang dan dilalaikan oleh anak-anak kosong mereka, telah mereka akan mengetahui akibat perbuatan. Dalam beberapa penjelasan tafsir ayat ini, yang ini merupakan kabar gembira untuk kita semua yang hari ini ditakdirkan beriman dan menjadi seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan, bocorkan satu peristiwa cerita yang belum terjadi hari ini, tapi pasti terjadi nanti pada hari kiamat atau hari setelah kita ini sudah tidak ada di dunia lagi. Cerita hidup kita ini sudah cerita di akhirat. Jadi semua catatan amal kita, semua peristiwa-peristiwa yang kita jalani itu semua dihisab oleh Allah. Maka setelah itu peristiwa ini nanti setelah itu semua orang akan mendapatkan keputusannya masing-masing. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk dalam surga. Baru mungkin peristiwa ini terjadi. Yaitu ketika orang-orang yang kafir, artinya orang-orang yang tidak beriman, orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka semua sudah pasti dimasukkan ke dalam neraka karena mereka tidak beriman dan mereka kekal abadi di dalam. Jadi diputuskan sudah seperti itu. Kemudian sebagian lagi orang yang beriman itu sudah diputuskan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sudah masuk surga sebelum dihisab, jadi masuk surga tanpa hisab. Para nabi, para rasul dan seterusnya, para ulama lain. Tapi kemudian juga ada yang diputuskan masuk surga melalui hisab. Jadi baru mengalami peristiwa ditanya macam-macam. Dan setelah itu juga ada ternyata di antara penghuni neraka itu bersama dengan orang kafir, orang musyrik itu ternyata ada sekelompok orang-orang beriman juga dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di sinilah tempatnya terjadi peristiwa ini ketika orang-orang yang beriman yang pada akhirnya karena saking banyaknya dosanya itu melebihi timbangan masalahnya, dia kemudian diloloskan ke dalam neraka berkumpul dengan orang-orang kafir. Lalu terjadi dialog di antara mereka, orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Dalam penjelasan tafsir ini kurang lebih kira-kira Anda ini adalah orang yang selama hidup di dunia beriman. Anda juga sholat, walaupun sholatnya bulan-bulan, tapi beriman tadi. Sudah juga, bayar zakat juga, kadang puasa, bahkan sudah haji juga. Ya, tapi karena kesalahannya, mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, sudah capek-capek jadi orang beriman, kok masuk neraka juga. Kira-kira seperti itu. Jadi sedikit mengolok, lebih baik kafir sekali ya. Kalau pada akhirnya sama-sama masuk neraka juga. Ya, jika ini masa itu dosa,
sholat itu seminggu sekali hanya di masjid. Ini orang-orang boleh orang kafir nanti kalau naudzubillah jangan sampai. Kalau nanti ditakdir masuk neraka diolokin sama orang kafir. Nah, paling beriman akhirnya masuk neraka kayak saya juga. Kemudian percakapan ini orang-orang yang orang kafir ini didengar oleh Allah SWT. Lalu kabar ini juga terdengar oleh para nabi, oleh para syuhada, orang-orang ahli surga itu mendengar orang-orang kafir. Maka muncul solidaritas di dalam diri mereka. Tidak sudi yang orang yang dalam hatinya ada iman itu diolok oleh orang-orang kafir kok jadi nggak ada bedanya. Terlebih lagi Allah SWT itu kalau kita bagaimana secara dosa Allah itu sedikit tersinggung dengan orang-orang itu. Maka kemudian saat ini juga Allah SWT langsung mengampuni mereka orang itu yang ditakdirkan masuk ke dalam karena ada sedikit kebaikan, bahkan kebaikan itu yang paling sedikit seperti zarah atau sebesar atom, yaitu kalimat la ilaha illallah yang diakui dan jujur di dalam hati hamba yang banyak dosa. Maka itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kalimat la ilaha illallah itu berseliweran di dalam hati kita seperti itu. Maka Allah langsung memberikan ampunan kepada orang beriman itu barokah daripada iman itu. Meskipun sudah berhari-hari merasakan siksa di situ dan akhirnya mendapat ketika sudah kehilangan harapan itu. Dan saat itulah kemudian juga Allah juga memberikan hak untuk memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW yang kita sholawatin itu, dia menjadi orang satu-satunya yang pertama kali diberikan hak untuk memberikan syafaat. Ketika para nabi, para rasul yang lain itu tidak diberikan hak itu oleh Allah. Maka Rasulullah SAW hari itu menjadi sibuk menjemput umatnya satu persatu. Jadi kelihatan makin banyak orang itu sholawatnya makin nampak wajahnya itu gitu. Yang sholawatnya sedikit tertutup sama yang sholawatnya banyak. Satu persatu yang sholawatnya sedang-sedang kemudian kelihatan yang sholawatnya sedikit-sedikit kelihatan. Dijemput semua sebelum dijebloskan ke dalam syafaatnya Rasulullah SAW pada iman. Jadi diberi hak untuk lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi yang lain. Nah kemudian juga setelah itu yang jarang sholawat juga ada sholawat sekali-sekali dalam sholat. Kemudian juga sampai yang akhir juga hampir semua sholawat juga perlu. Sampai bahkan yang sudah di dalam neraka tadi, kalau dia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW juga didahulukan. Jadi ijma ulama itu orang beriman itu paling lama 7 hari dalam neraka. Tapi 1 harinya itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kurang lebih 7000 tahun. Tapi di dalam 7000 tahun itu campur baur umatnya para nabi, umatnya Nabi Muhammad itu juga. Ya, meskipun ini bagus saja, tapi mudah-mudahan kita tidak masuk ke itu. Nah kemudian satu persatu orang-orang beriman meskipun imannya sebiji zarah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu ya al-misqala dzarratin khairan ya. Janji Allah itu sekecil apapun orang pada kebaikannya pasti diperhitungkan dibalas oleh Allah. Dan kalimat la ilaha illallah itu yang diyakini dengan hati yang jujur itu adalah satu kebaikan yang luar biasa, mahal sekali harganya. Maka kemudian dia juga karena la ilaha illallah yang tersisa itu keluarkan dari satu persatu. Dan orang-orang kafir yang tadi orang-orang itu menatap satu persatu orang beriman itu dikeluarkan dari neraka. Sementara mereka sadar tidak punya harapan keluar dari neraka. Akhirnya orang-orang mereka itu terbalas dan mereka makin nyesek di dalam neraka karena melihat adanya orang yang masuk neraka tapi kemudian masuk sudah ada harapan karena imannya itu tadi meskipun sebiji zarah. Sedangkan mereka tidak mempunyai itu dan tidak ada harapan lagi untuk masuk ke dalam surga yang Allah SWT. Makanya mereka kemudian mengatakan dalam kalimat yang tadi diabadikan oleh Allah SWT dikabarkan kepada kita, kata mereka itu bahwa ya wabbul ladzina kafaru law kanu muslimun
Laukan muslimin. Jadi mereka laukan muslimin, laukan muslimin. Coba dulu saya dulu orang Islam, coba saya dulu orang Muslim, orang beriman. Itu hari-hari jadi kalimat penyesalan yang mereka ucapkan di dalam rangka melihat saudaranya sampai satu dikeluarkan dari api neraka. Kemudian masuklah ke dalam surga orang-orang ahli neraka itu satu persatu. Sampai di dalam surga mereka disambut oleh ahli surga yang sebelumnya sudah masuk ke dalam surga. Ada tetapi oleh ahli surga itu kata Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mereka kemudian digelari alumni jahannam. Itu dalam bahasa hadis itu al-jahannami. Wah, al-jahannami, al-jahannami itu hadis mereka. Jadi kelihatan alumni neraka. Nah, tentu ini bikin daerah juga masih di surga atau masih mendapatkan kesedihan itu karena yaitu kita ini memang dari dunia sampai akhirat sudah mempunyai orang. Dalam surga pun masih mempunyai orang. Tapi kemudian orang-orang yang alumni neraka tadi al-jahannam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana adzhib 'anna hadzal ismi." Ya Allah, hilangkan olok-olokan ini jadi sudah neraka. Ya Allah, disuruh masih olok lagi. Daerah itu disebut alumni jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka, disuruh mereka mandi dalam sungai-sungai yang ada di surga. Lalu setelah itu hilanglah tanda-tanda, karena mereka tadinya ada tandanya. Bacanya itu ada hitam-hitaman karena gosongnya habis di neraka itu. Jadi dikenali disebut al-jahannam. Nah, setelah mandi dari sungai itu kemudian hilanglah semuanya, wajahnya bersih bercahaya. Jadi tidak bisa dibedakan lagi mana yang alumni neraka dan mana yang memang ahli surga yang tidak pernah masuk ke dalam neraka. Masih orang sini sudah menerima rahimahullah. Jadi ini kabar gembira bagi kita semua, tapi juga mudah-mudahan kita tidak tergolong di antara dua kaum tadi, orang yang kafir atau orang yang beriman iman. Harapannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Hikmahnya, pelajaran dari ayat ini yang bisa kita renungkan adalah bahwa nanti hari kiamat itu yang tidak bisa kita hindari dan juga tidak bisa kita kendalikan, masih ada harapan untuk selamat dari bencana apalagi untuk kejadian. Dikarenakan yang pertama adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang beriman di antara hambanya, meskipun imannya itu hanya sekecil atom di antara timbunan dosa-dosanya, itu tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan keselamatan bagi hambanya itu. Oleh sebab itu harus ada rasa bangga di dalam diri kita. Kita mempunyai Tuhan yang seperti itu. Jadi rasa bangga harus dipupuk. Betapa hebatnya Allah itu, betapa pemurahnya. Supaya mahabbah kita kepada Allah, kita tidak bisa mengalir bagaimana mencintai Allah itu, tapi melihat sifat-sifat Allah yang begitu, kita harus sangat berterima kasih. Bangga kita punya Tuhan yang seperti itu. Jangan yang digelar Allah itu maha mengazab, maha menghukum dan sebagainya, tapi lihat rahmatnya yang begitu dosa. Kita yang berdosa aja mesti dikasih jalan masuk surga. Apalagi kita berusaha untuk tidak berdosa. Tapi kalau tidak berdosa tidak. Dan kemudian yang kedua, terbangun kesadaran di dalam diri kita ini, kesadaran yang semakin kuat betapa pentingnya status kehambaan kita itu pada manusia. Kita bukan hambanya Firaun, kita bukan hambanya manusia, bukan hambanya berhala, tapi hambanya Allah SWT. Walaupun ini kebetulan terlahir dari rahim seorang ibu yang beriman, coba lihat. Nah, mulai hari ini kita hargai iman itu dan mulai berpikir untuk menjadikan Islam itu agama pilihan kita sendiri karena pengetahuan, karena pelajaran yang kita pelajari dari majelis taklim, majelis ilmu. Bukan ya kita berterima kasih pada orang tua kita karena melahirkan kita sebagai seorang beriman. Tapi hari ini kita tingkatkan lagi itu dengan menjadikan Islam itu memang pilihan kita, dan kita mengerti siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifatnya, dan kita sangat mensyukuri itu semua. Kita
kita bersyukur pada orang tua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa hebatnya menjadi seorang hamba. Mau kaya mau miskin, kalau hamba Allah di akhirat itu nanti keimanan itu sangat baik. Yang ketiga, betapa bahagianya juga kita ketika proses percepatan daripada masyarakat menuju surga itu, ya, itu bisa terjadi proses percepatan. Walaupun hakikatnya kita mungkin nanti masih lama, tapi terjadi sini percepat. Ponisnya harus masuk neraka dulu, ponisnya harus menjalani itu dulu, tapi ternyata tidak jadi masuk neraka itu. Karena apa? Karena orang dalam. Jadi di akhir itu ada orang dalam, dan kita sangat tidak akan berdebat dengan status orang dalam di akhir itu, seperti di dunia ini. Yakin kita, dan kita membutuhkan dia, dan ini beritanya pasti. Siapa orang dalam itu? Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tidak meminta pun akan diberi syafaat. Apalagi kita banyak sahabat. Nah, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, karena itulah kemudian pada hari Jumat ini khususnya kita banyak sholat, kita kasih mention ke Rasulullah SAW. Makin banyak kita sholat, makin nampak wajah kita itu supaya kita digulungkan. Mungkin saja polis kita ini sudah masuk neraka, batal karena ada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi juga kita akan makin nambah, makin cinta kepada beliau karena hal ini. Jadi membayangkan, menghidupkan beliau, perjumpaan beliau itu sangat luar biasa. Kalau kita sebelum mati ketemu beliau, kalau tidur kita dalam mimpi kita, karena dasarnya dia Masya Allah Nabi kita bangga punya Nabi seperti beliau. Dan ternyata status kita sebagai umatnya beliau ini juga sangat penting gitu. Jangan sepelekan, ini kita ini karena sehari-hari sudah jadi umatnya Nabi Muhammad, sehari-hari jadi hambanya, jadi biasa saja, sepele saja. Nah, nanti kita baru mengaku bukan hal yang sepele, itu penting. Jadi hambanya Allah, jadi umatnya Nabi Muhammad itu penting gitu. Sehingga kita makin mahabbah pada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, mari kita mengurangi konflik kita kepada sesama kita.